Nama Larissa Chow mendadak jadi sorotan pasca maligai rumah tangganya bersama Alvin Faiz kandas di tengah jalan. Kendati demikian, setelah perceraiannya yang dihebohkan dengan perseteruan panjang, kini Larissa pun akhirnya kembali tampil ke publik untuk pertama kalinya dalam sebuah acara kajian rutin. Sempat terdengar kabar bahwa Larissa telah menerima ratusan lamaran dari laki-laki yang ingin mempersuntingnya. Lantas benarkah dalam menyeleksi calon pendamping hidupnya kelak, Larissa turut melibatkan sang mantan mertua? Benarkah sudah ada satu calon yang dipilihkan Umi Rania untuk Larissa? Dan seperti apa sosoknya? Sementara itu, keputusan Larissa Chow untuk pindah ke Bandung dan memulai hidup baru sebagai single parent turut menjadi sorotan. Lantas, seperti apa Larissa menjalani hari-harinya bersama Yusuf? Benarkah kini Larissa sedang fokus mengurus terapi sang anak yang tengah mengalami speech delay? Serta bagaimana pula komunikasi Larissa dengan Alvin terkait nafkah dan juga tumbuh kembang Yusuf? Benarkah sekarang Larissa enggan berkomunikasi dengan sang mantan suami? Sementara itu, di saat Larissa Chow sibuk membenahi hidup barunya bersama Yusuf, keluarga Alvin Faiz justru kembali diterpa isu tidak sedap terkait pembagian hak waris almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lantas benarkah dalam proses pembagian warisan sang ulama besar itu sempat terjadi perseteruan dan juga perebutan hak waris? Lantas, seperti apa kelanjutan pembagian hak waris tersebut? Dan seperti apa pula masa depan Azikra? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Larissa Chow beberapa waktu lalu sempat mencuri perhatian publik lantaran rumah tangganya bersama anak sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Alvin Faiz, kandas di tengah jalan dengan diwarnai percekcokan yang ramai dibicarakan di media sosial. Kendati demikian, pasca bercerainya Larissa dari Alvin, setelah sekian lama tidak mendapat sorotan kamera, Larissa Chow akhirnya kembali muncul ke muka publik dalam sebuah acara kajian rutin bersama sang mantan mertua, yaitu istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, Umi Rania. Tidak tanggung-tanggung, bahkan dalam keterangannya, Larissa mengaku bahwa ibu tiri Alvin Faiz itu kini menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk menyeleksi calon suami Larissa kelak. Lantas, benarkah Umi Rania sudah memilihkan salah satu calon suami untuk Larissa? Bagaimanakah sosok pria tersebut? Benarkah Larissa trauma dengan pria yang terkenal? Iya, ada. Jadi makanya sekarang lebih fokusnya ke diri sendiri dulu gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang baik ya dinilai-nilai aja. Mungkin kalau sekarang lebih banyak sendirian aja sih. Gitu. Lebih bahagia ya? Lebih bahagia. Berarti sekarang sudah hatinya sudah lebih tenang. Sudah lebih tenang. Iya, benar nggak sih gambarnya udah 100 lebih? Betul, itu sih Fitaruf. Memang jumlahnya di atas 100. Oh, di atas 200 ya? Iya. Iya, jadi memang si Fitaruf yang masuk memang di atas 100, terus ditambah-tambah orang-orang yang memang datang lewat, minta kenalan, minta disampaikan salam. Kalau dekat belum, cuma memang sudah ada yang tidak menyerah-menyerah, bisa dibilang kayak gitu. Curhatnya sering. Iya.
Ya sampai itu aja minta penilaian calon juga sama Umi Iya nanti benar. ke depan. Ada nanti kita bersambung ya, insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan. Kandidat Umi cuma 1 orang. Ada 1 orang, Bismillah katanya. Tapi lagi di istiharohan. Cocok ya sama Larissa karena ilmunya bagus, agamanya, terus dewasanya cukup ya. Matang lah. Mudah-mudahan bisa sayang Yusuf, bisa sayang sama Larissa. Kalau bisa dapatnya yang tidak terkenal. Gitu. Waktu kayaknya kecil ya tuh anak ulama. Bukan. Itu udah nggak lagi. Udah nggak Mantap. boleh lagi. Itu nggak mau apa sama anak ulama. Tidak terkenal, mungkin fokusnya di usaha aja sih, dan harus lebih dewasa. Karena kan laki-laki itu bagi aku panutan ya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Saat Larissa disibukkan dengan banyaknya laki-laki yang telah melamarnya, di sisi lain, Alvin Faiz dan Henny Rahman tampak semakin mesra. Kemesraan keduanya pun juga terpampang nyata di media sosial. Lantas, bagaimana tanggapan Larissa akan hal tersebut? Dan bagaimana pula reaksi Larissa saat mengetahui bahwa dirinya tengah dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan mantan suami Henny Rahman, Zikri Daulay? Itu adalah jodohnya Alvin, moga-moga aja sampai surga. Alvin belajar dari yang kemarin, aku pun belajar dari yang kemarin gitu ya. Ya begitu sih, yang penting harus tetap ingat sama anak aja. Sudah mengenal Henny atau seperti apa sih? Enggak, sebatas kenalnya sebagai waktu itu istrinya Bang Zikri Daulay aja. Iya, tukar-tukaran hampers. Mendoakan aja yang terbaik. Umi juga selalu ngajarin doain aja. Aku sempat dijodoh-jodohkan juga nih Kak sama netizen antara mereka dengan Hah? seperti apa mungkin? Biarin aja gitu. Gimana orang-orang senengnya aja, cuman ya nggak aku respon sih. Nggak mungkin, kalau Larissa sama Zikri nggak mungkin. Itu kan kayak tuker-tukeran pasangan ya gitu. Dan kriteria yang dimaui Larissa bukan Zikri orangnya, yang pasti tidak terkenal kan itu. Nah, Zikri kan terkenal, pasti nggak mau. Ya mungkin dengan terkenal itu membuat kesibukannya lebih sedikit untuk keluarga. Mereka teman kok gitu, berteman. Henny, Alvin, Larissa, Zikri itu teman. Zakir juga teman. Di saat banyak laki-laki yang ingin melamarnya, Larissa kini memutuskan untuk menetap di Bandung dan memulai hidup baru bersama sang anak. Lantas benarkah kini Larissa tengah fokus pada terapi sang anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan kemampuan berbicara? Benarkah fenomena speech delay sang anak karena dipengaruhi oleh terlalu banyak bermain handphone? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Pasca perceraiannya yang penuh drama dengan putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, Larissa Chow kini memutuskan untuk menetap di Bandung. Memulai hidup baru sebagai single parent tentu saja tidak mudah. Larissa pun sempat mengalami beberapa kesulitan yang untung saja dibantu oleh ibu tiri Alvin Faiz, Umi Rania. Lantas benarkah kedekatan keduanya didasari kesamaan nasib sebagai single parent? Serta bagaimanakah Larissa menjalani hari-harinya bersama sang anak di Bandung? Benarkah kini Larissa sedang fokus untuk memperdalam ilmu agama serta mengurus bisnis dan anaknya? Pindah kota salah satu ini sih langkah aku untuk move on. Kegiatannya ngurus bisnis karena kantornya jadi satu sama rumah, sama ngurus anak aja. Kalau kesulitan sih nggak ada, alhamdulillah. Karena memang bisnisnya aku masih yang online shop semua. Banyak belajar dari Umi sih. Karena Umi juga sekarang seorang single parent. Umi sih bilang berat lah, cukup berat gitu.
tapi alhamdulillah bisa dilewati. Salah satunya diajak kajian gini, Umi ngebimbing sih biar terus-terusan di circle yang baik. Kalau keluarga aku tipe yang open minded, melihat aku bisa mengambil keputusan sendiri, jadi ya udah bagi keluarga aku ya mungkin ini ujiannya jalanin aja. Yang penting nggak boleh dibawa stres sih kalau pesan mami aku. Nggak boleh dibawa stres, nggak boleh sampai sakit gitu. Alhamdulillah Larissa hari ini sampai Iqra 3 sudah bisa baca. Insya Allah mungkin 2 bulan lagi dia udah mulai lancar. Kalau soal tajwid makhraj ya dimaklumi ya gitu. Tapi selain dia belajar hijaiyah, Iqra, dia juga sedang belajar sirah nabawiyah, terutama untuk fikih-fikih wanita. Alhamdulillah senang ya, Larissa belajar dengan banyak orang. Saya terima kasih sekali ke Teh Gaida Suraya, anaknya Ajim, tim kita di Bandung, Ustadz Handi Boni, Tarini Kartini, banyak sekali namanya kalau saya harus sebutkan. Mas Tumi. Oh iya, Umi Rania, terus Terahel Mariam, Bunda Neti Heriawan, semua perhatian. Semua sangat sayang ke beliau dan ingin beliau bisa menjadi Islam yang kafah. Sementara itu, saat Larissa Chow memutuskan untuk membuka lembaran baru di Bandung, kini Larissa tengah berjuang keras untuk terus mengusahakan kesembuhan sang buah hati yang kini tengah mengalami speech delay alias keterlambatan kemampuan berbicara. Sebenarnya, seperti apakah detail speech delay yang dialami Yusuf? Benarkah hal tersebut dipicu oleh terlalu banyaknya sang anak bermain handphone? Lantas, seperti apakah komunikasi antara Larissa dan juga Alvin terkait perkembangan dan juga nafkah bulanan Yusuf? Benarkah kini Larissa enggan berkomunikasi dengan Alvin? Dan bagaimana pula curhatan Larissa saat mobilnya diminta kembali oleh Alvin? Perkembangan Yusuf, iya alhamdulillah Yusuf baik-baik banget, makin sehat, makin pintar, alhamdulillah. Karena memang Yusuf kan punya kekurangan ya, ada speech delay, jadi sekarang lagi terapi biar bicaranya lebih lancar. 3 tahun sih baru lumayan kelihatan. Jadi sebenarnya bisa ngomong, cuman untuk komunikasi nggak terlalu lancar. Dari bapaknya sendiri ada nggak sih perhatian, maksudnya ikut menemani terapi atau ada terapi sebulan sekali atau seperti apa nggak dari Alvin? Sekarang bapaknya paling menerima laporan-laporan aja sih terkait kabar, karena kan memang beda kota juga, jadi memang lebih fokus aku yang ngurusin itu. Tadi ada Yusuf tuh tadi kan, tadi ada Yusuf, alhamdulillah Yusuf udah mulai lancar bicara, udah mulai bisa kepancing, udah seneng ngomong hal-hal yang baru, ini apa, itu apa. Walaupun telat, tapi dia sudah mulai ingin taunya muncul, karena dulunya sering dikasih main handphone, nah terus banyakan nonton ya, pengaruhnya handphone pun jelek sekali tuh film, akhirnya juga tidak dilatih untuk bicara. Sekarang tidak dikasih main HP sama sekali. Sekali-sekali boleh, itu pun kita offline kan. Dan itu malah itu untuk latihan bicara. Gitu, kayak Tomcat. Itulah sebabnya Larissa tidak mau punya suami gamers. Gitu karena main game terus ya tidak baik buat anak. Aku udah memutuskan komunikasi. Jadi komunikasi ke anak hanya melalui pengasuh aku. Iya, semenjak perceraian itu belum ada komunikasi selain sama Umi Rania dan sama istri ketiga. Ya mungkin yang berhubungan dengan mantan suami nggak berkomunikasi dulu. Kemarin kan sempat ada kabar mobilnya diambil. Sorry. Iya. Gimana mungkin? No komen deh gitu. Nggak usah. Tapi kaget nggak sih? Ini kan kendaraan ini fungsinya buat anak ya, bukan buat kakak Larissa juga gitu. Nggak kaget, biasa aja, udah nggak apa-apa. Diikhlaskan. Iya. Waktu itu kan Larissa minta Alvin ketemu Yusuf. Kamu tengoklah anak kamu. Anak kamu udah 2 minggu nih nyebut-nyebut nama kamu. Pengen ketemu, datanglah temui. Nah terus mereka datang ke Bandung. Amer, Sira, Alvin, Heni, Larissa, terus pengasuh, Yusuf. Saya juga minta 2-3 orang teman saya untuk temani Larissa. Nah, karena Larissa mungkin takut, tapi kan temani, kawal dia ketemu. Ya udah ketemu main, terus Yusuf diajak pulang. Ini mobil mau diambil, ya kasih, silahkan. Larissa nggak masalah. Mungkin Bang Alvin ada keperluan ya, jadi diambil. Tapi insya Allah itu bukan berarti
kebutuhan Yusuf itu tidak terpenuhi. Alvin terus menafkahi. Nggak pernah absen. Kan ada cek, saya kan tinggal minta. Coba screenshot bukti mutasi. Dikasih ke saya bukti mutasi, saya tahu transfernya berapa. Kemarin 5. Di saat Larissa Chow tengah disibukkan dengan mengasuh sang anak yang mengalami speech delay, keluarga Alvin Faiz justru kembali diguncang isu negatif seputar pembagian hak waris. Lantas benarkah ada perebutan yang terjadi dalam proses pembagian warisan peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Berpulangnya almarhum Ustadz Arifin Ilham menyisakan luka di hati banyak orang, terutama keluarga yang ditinggalkan. Diketahui, sang ulama besar itu memiliki 3 istri dan 5 anak yang kini tengah mengurus proses pembagian hak waris yang ditinggalkan oleh almarhum. Lantas seperti apa kelanjutan sidang pembagian hak waris tersebut? Benarkah nama Umi Rania tidak ada dalam daftar penerima warisan? Bagaimana tanggapan Umi Rania dan orang terdekat terkait hal tersebut? Lalu bagaimana pulakah komunikasi istri kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut dengan istri pertama dan ketiga? Nggak mengejutkan, yang mengejutkan itu ketika Umi tidak mendapat cinta Allah itu aja. Ngapain kita di dunia ngurusin yang nggak bawa kita kepada kebaikan akhirat. Kita kan ada grup, kita masih komunikasi kok. Masih ada grup. Jadi memang ada grup anak, istri almarhum Abi kita. Kecewa nggak ada lah, insya Allah nggak ada. Kecewanya kalau misalkan kita hidup di dunia ini hanya mengejar dunia aja itu. Pokoknya kalau untuk waris, untuk masalah yang lain-lainnya langsung ke Abang Umi aja ya. Ini kalau urusan ini nggak mau komen. Ya, kita ikutin aturan hukum. Itu sebenarnya proses penetapan ahli waris yang selama ini tertunda. Jadi tidak ada kaitannya dengan apapun. Itu hanya intern keluarga karena penetapan ahli waris itu belum selesai. Karena ada beberapa proses yang belum diselesaikan administrasinya. Nah, insya Allah sekarang sudah selesai, maka lagi diproses. Ya, itu sidang pertama. Karena sudah administrasinya sudah selesai, kita ajukan ke pengadilan untuk menetapkan ahli waris. Kemarin setelahnya humasnya nggak ada nama umum. Humas di mana tuh? Pengadilan Agama. Cibinong. Cibinong. Oh, ada. Nah, Ada. Ya, mungkin itu miskomunikasi kali. Siapa saja Bang mungkin yang dicantumkan kalaupun Istri yang pertama dengan 4 anak, istri kedua Umi Rania dengan ketiga anaknya, dan ibu kandung almarhum. tapi tujuannya untuk apa sih, Bang? Kalau boleh tahu nih. Itu penetapan ahli waris saja untuk mengurus administrasi waris. Sekarang kan gini, berita di luaran gonjang-ganjing perebutan. Nggak ada, insya Allah. Insya Allah nggak ada. Kita damai-damai saja. Mudah-mudahan semuanya clear. mungkin ada perbedaan nggak sih antara istri pertama, kedua, dan ketiga? Setahu saya nggak ada. Semua disamaratakan atau seperti apa? Nah, sama rata. Istri sama ibunda agak beda. Terus anak-anak beda. Anak laki, anak perempuan kan beda. Membahas soal harta warisan almarhum Ustadz Arifin Ilham tentu saja tidak lepas dari warisan Pondok Pesantren Az-Zikra yang telah ditinggalkan sang ulama besar. Lantas bagaimanakah kondisi terkini pesantren Az-Zikra usai Alvin Faiz mengundurkan diri dari kursi kepemimpinan? Siapakah kini yang bertanggung jawab dengan kemaslahatan pesantren yang digadang-gadang sebagai salah satu pesantren terbaik di tanah air? Beda itu beda. Yayasan dengan ahli waris, penetapan ahli waris ini beda. Nggak ada kaitan, nggak ada hubungan apa-apa.
Kita doakan yang terbaik semuanya untuk yayasan, untuk warga, untuk umat semuanya lah. Ya. Alvin sampai saat ini berarti sudah tidak memegang yayasan, seperti apa kan pengajuan mengundurkan diri? Mungkin tahu seperti apa Bu? Pengajuannya sudah, tapi secara administratif informasi saya belum dapat update lagi. Pengajuan sudah. Berarti saat ini yang memegang Azikra sendiri siapa? Masih ada Dewan Syariah, ada ulama-ulama di situ. Kita ngikutin saran daripada ulama. Dan keluarga juga musyawarah keluarga sudah ikutin saran daripada ulama. Insya Allah itu yang terbaik. Minta doanya semua untuk yayasan dan keluarga besar kita. Insya Allah lancar semuanya, doain deh apapun masalahnya, apapun hal yang dibicarakan di sana, insya Allah aman semuanya, berdampak baik untuk semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.